Perkenalkan, nama saya Krisma. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana jalannya suatu program, yaitu program dengan judul khususnya konversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit dan Reaumur. Kita lihat di sini ada public class. Memperkenalkan kelas yang pertama, kelas temp. Di dalam kelas ini kita perkenalkan variabel yang akan kita gunakan. Di sini saya gunakan double cell Fahrenheit Reaumur. Setelah itu saya buat suatu fungsi di dalam kelas ini, yaitu public temp. Dengan isinya sebagai berikut. Kita perkenalkan variabel lagi, tapi kita kasih dia nilai awal seperti ini. Cell variabel yang tadi kita buat, cell sama dengan 0 dengan nilai awal 0, Fahrenheit dengan nilai awal 0, Reaumur dengan nilai awal 0. Setelah itu saya buat fungsi. Setelah itu fungsi yang kedua, yaitu public double get Celsius. Ini untuk fungsi nilai Celsiusnya. Di dalam dengan kita taruh dia sebuah variabel yang khusus buat fungsi ini, yaitu double a. Dengan isi fungsinya yaitu sebagai berikut: Celsius cell sama dengan a, maksudnya nilai a kita masukkan ke variabel cell. Setelah itu kita return Celsius, kita kembalikan lagi nilainya di dalam fungsi ini. Sama juga seperti yang di atas, public double get Reaumur, ini untuk suhu Reaumur. Kita perkenalkan juga double a di sini, variabel yang khusus buat fungsi ini sendiri. Seperti halnya yang di atas juga, a kita masukkan ke nilai a, kita masukkan ke variabel Celsius cell tadi. Terus kita masuk ke persamaan Reaumur. Seperti kita tahu, Reaumur itu sama dengan 0,8 dikali suhu Celsius. Seperti itu juga kita buat di fungsi Reaumur ini. Kita perkenal dari awal kita gunakan variabel awal tadi, Reaumur. Kita udah siapkan variabel awal, kita masukkan ke sini karena dia bersifat public tadi kan, jadi dia bisa digunakan di semua fungsi. Reaumur sama dengan 0,8 dikali cell. Nilai yang itu dimasukkan, nilai a tadi yang dimasukkan Celsius kita gunakan di sini 0,8 berarti dikali cell tadi. Terus kita kembalikan lagi nilainya di dalam fungsi ini. Sama seperti Reaumur juga, Fahrenheit juga sama. Celsius tadi sama, terus Fahrenheitnya dengan persamaan Fahrenheit kita tahu 1,8 dikali suhu Celsius, baru setelah itu ditambah 32. Sama juga di sini Fahrenheit sama dengan 1,8 dikali Celsius tadi, variabel Celsius ditambah dengan 32. Terus kita kembalikan lagi nilainya. Setelah itu kita fungsi panaskan. Di sini fungsi ini untuk apa? Menambahkan suhu Celsius tadi. Jika suhu dipanaskan maka suhunya akan bertambah. Nah, di sini kita juga buat seperti itu, public double, kita buat fungsi panaskan. Isinya sama Celsius a sama seperti tadi, dan tapi yang di bawahnya kita buat beda, Celsius ditambah 5. Jadi suhu awal tadi, nilai a tadi yang dimasukin di sini kita tambahkan dengan 5 karena dia dipanaskan, maka suhunya bertambah 5. Di sini kita tetapkan suhu bertambah 5. Setelah itu di fungsi dinginkan, sama seperti yang di atas, bedanya cuma yang didinginkan berarti dia suhunya berkurang dan tetapannya berkurang 5. Setelah itu kita masuk di kelas logam, kita masuk ke kelas lain. Kita perkenalkan dulu public kelas logam, kelas yang lain. Di sini kita perkenalkan dulu variabelnya, double jenis logam, variabel yang bisa digunakan di fungsi-fungsi yang ada di kelas ini, di kelas logam ini bisa digunakan di sini. Jadi dia bersifat umum. Kita buat dulu fungsinya pertama, public logam, yaitu jenis logam variabel tadi, tapi kita beri nilai awal 1. Terus fungsi yang kedua, public double name logam dengan variabel yang khusus buat fungsi ini, double nama. Isi dari fungsi ini kita tahu jenis logam sama dengan nama tadi. Variabel nama kita masukkan ke variabel jenis logam tadi.
nilai nama tadi ya, nilai nama tadi kita masukkan ke jenis logam, variabel jenis logam. Kita kembalikan lagi nilainya nama. Oke. Setelah itu kita masuk ke kelas program. Oke, di sini kelas program. Kita masuk ke fungsinya. Fungsi public static void main string. Dengan main string, main void main maksud saya dengan string terus air gas. Oke, kita masuk ke dalam fungsinya. Ya, kita perkenalkan di sini ada temperatur A, temp A sama dengan new temp tanda kurung buka tutup. Apa maksudnya ini? Sini kita tahu temp A itu sebuah variabel baru. Kalau di sini kenapa dia bilang new temp? Fungsi temp bukan fungsi sebenarnya, kelas temp. Jadi kita buat suatu fungsi baru, kita perkenalkan di sini suatu fungsi baru yang dia dimasukkan ke kelas temp. Begitu juga dengan logam nama, sebuah fungsi baru kita masukkan dia ke logam, ke kelas logam tadi. Kita perkenalkan variabel yang akan kita gunakan dalam fungsi-fungsi yang di bawah nanti, string, scan, scan to, dan juga double KRIS. Oke. Oke, console write line, kita tulis dulu nilai suhu dalam Celsius berapa, kita inputkan nilainya. Setelah itu scan sama dengan console read line. Apa ini fungsinya? Scan tadi variabel yang di atas yang kita kenalkan tadi, terus console read line ini fungsinya untuk membaca angka yang kita inputkan tadi, angka yang kita masukkan tadi di nilai suhu dalam Celsius sama dengan itu kita inputkan, maka fungsi ini akan membaca nilai yang kita inputkan dan nilai itu akan dimasukkan ke scan, ke variabel scan, disimpan di situ. Atau kita panggil fungsi yang ada di kelas temp tadi dengan seperti ini, a.getCelsius, tapi di convert to double. Yang di convert to double ini jadi gini, scan tadi, scan yang membaca input kita itu datanya berupa string, maka kita harus mengkonversikannya ke bentuk int dengan menulis seperti ini, get Celsius convert to double. Apa yang kita convert yaitu scan tadi, data yang sudah kita simpan di dalam variabel scan tadi. Sama juga dengan get Fahrenheit. Lalu ada tadi variabel KRIS. Oke, variabel ini apa gunanya variabel ini? Variabel ini digunakan untuk menyimpan apa yang sebuah fungsinya udah jalankan, fungsi get Celsius dengan nilai yang dimasukkan ke fungsi itu, ya ini convert to table yang kita inputkan tadi itu masuk ke fungsi itu bekerja, lalu hasil dari fungsi yang tadi ada kata return Celsius tadi, return Fahrenheit, return Reaumur, nah itu disimpan ke variabel K. Sama juga Fahrenheit disimpan ke variabel R, yang Reaumur disimpan ke variabel I. Setelah itu kita tampilkan data yang udah disimpan di variabel ketiga variabel tadi, KRI tadi. Seperti ini console write line. Ini kita tulis dulu kayak kata-katanya, konversi suhu ke Celsius seperti itu, sama dengan 0.2 F2 ini maksudnya float, maksudnya angka di belakang koma. Kalau F2 berarti angka di belakang komanya kita buat 2 dengan koma K, berarti data yang variabel yang udah menampung data tadi, data dari get Celsius tadi di sini koma K, berarti dia nampilin data dari get Celsius itu, dari fungsi get Celsius tadi. RI sama dengan yang lain, sama dengan yang di atas tadi yang K. Terus kita masuk ke console write line, pilih jenis logam. Lalu console write line, tekan 1, tekan angka 1 jika untuk aluminium, tekan 2 untuk besi. Terus seperti apa ini, dan seperti tadi input tadi kita sudah perkenalkan variabel scan 2. Nah, angka yang kita inputkan 1 atau 2 ini untuk memilih jenis logam tadi dibaca di sini read line dan ditambung ke scan 2. Lalu kita ada variabel S juga tadi, S untuk menampung ini, untuk menampung data scan tadi, untuk menampung data yang ada di variabel scan 2 tadi. Jadi kita panggil fungsinya, nama yang ada tadi fungsi nama kan, nama logam, terus
convert to double. Jadi data yang disimpan di scan tadi di convert to double, scan 2 tadi di convert to double. Setelah itu kita masuk ke if else. Oke, if else, if s tadi sudah berubah ke integer, jadi dia berupa angka 1. Kalau kita misalkan 1 berarti dia udah berupa 1, bukan string lagi. Dan sekarang if jika s sama dengan 1, jika s bernilai 1, maka masuk ke fungsi, dia akan menulis aluminium. Tapi jika tidak, else, jadi jika tidak, dia akan menulis Anda memilih besi. Karena tadi di sini dijelaskan tekan 1 untuk aluminium dan tekan 2 untuk besi. Oke, kita masuk terus. Setelah itu kita masuk ke loopingnya, int looping. Kita perkenalkan dulu variabelnya, int looping sama dengan 0, nilai awal dengan nilai awal 0. Lalu kita masuk ke variabel yang selanjutnya, string, variabel string. Terus variabelnya scan looping sama dengan, jadi apa ini menampung apa ya, seperti sama juga menampung inputan yang kita itu juga menampung inputan juga. Terus tapi masih ya variabel yang menampung inputan kita juga. Lalu seperti ini, console readline, banyak perubahan suhu, titik 2, kita masukkan inputan kita, berapa banyaknya kita mau mengubah suhu itu, mau tadi dipanaskan atau didinginkan, berapa kali kita melakukan itu. Lalu setelah itu kita masuk ke variabel scan looping sama dengan console readline. Nah, dia akan membaca lagi, readline lagi, dia akan membaca inputan kita, lalu dia akan menyimpannya di variabel scan looping tadi yang berupa string tadi. Dia berupa string, jadi string nggak bisa dipakai di string, harus dikonvert dulu ke integer baru dia bisa dipakai. Dengan caranya yaitu looping, variabel yang sudah kita siapkan tadi, looping sama dengan tadi dengan nilai awal 0, looping sama dengan convert to integer 32. Apa yang dikonvert? Scan looping. Jadi scan looping tadi, data yang udah ditampung di scan looping tadi dikonvert to integer, terus dimasukkan ke variabel looping. Setelah itu kita kenalkan lagi variabel yang baru, string scan 3, scan yang ketiga. Terus kita kenalkan lagi int loop, beda lagi ya, tadi looping sekarang loop dengan nilai awal 0. Terus kita kenalkan lagi double pendinginan dan pemanasan juga bisa sama dengan tapi kita convert to double scan. Berarti data yang tadi ada di atas variabel scan, kita lihat variabel scan tadi mana. Nah, ini scan console readline tadi yang pertama tadi, input suhu awal tadi, kita masukkan kembali di sini untuk proses pemanasan dan pendinginan. Jadi kita ambil lagi nilai awal dari atas, kita masukkan di sini, kita convert lagi ke global, kita masukkan ke variabel yang baru, bukan variabel yang tadi. Dan variabel yang mana tadi? Variabel ini. Tadi yang awal kan dia masuk di variabel KRI. Sekarang kita ubah variabelnya, kita masukkan dia ke variabel pendinginan dan pemanasan. Oke, di convert ke global dari scan. Habis itu kita masuk ke for, kita masuk ke fungsi for. Gunakan int x seperti for biasa kan, int x dengan nilai awal 0, titik 2 koma, terus x kurang dari loopingnya tadi berapa? Loopingnya tadi kita masukkan kan banyak perubahan suhu, looping itu banyak perubahan suhunya tadi. Loopingnya tadi kita masukkan di sini karena dia udah menampung data tadi dari scan looping tadi yang membaca tadi. Jadi udah berupa angka di sini. Jadi dia buat jadi seperti pembatas buat for ini, buat for. Berapa kali dia harus mengulang fungsi yang kita akan dimasukkan dalam for ini. Terus x plus berarti dia akan menambah terus kan sampai batasnya itu tadi. Terus kita masuk ke dalam fungsi for-nya ini, console readline, pilih dinginkan atau panaskan 1. Nah, seperti yang tadi tekan 1 untuk dinginkan, tekan 2 untuk dipanaskan. Terus scan 3 tadi yang udah kita perkenalkan variabelnya. Sini seperti halnya di atas tadi juga, read line untuk membaca inputan yang kita masuk. Kita mau menekan 1 atau 2, dia akan membaca
tapi dalam bentuk string. Jadi kita harus mengonvertnya lagi ke dalam bentuk integer. Loop sama dengan convert to integer scan 3. Kita masukkan data yang sudah kita convert ke variabel loop. Nah, kita kenakan tadi juga dengan nilai 0 tadi. Lalu kita masuk ke if else. If loop sama dengan 1. Jika tekan 1 akan didinginkan, jika tekan 2 dipanaskan. Kita masuk ke if else. Jika loop sama dengan 1, maka dia akan masuk ke fungsi ini, pendinginan dan pemanasan tadi yang sudah kita buat juga double-nya, yang dia berupa datanya yang berupa ini variabel baru ya, variabel baru di fungsi ini, pendinginan dan pemanasan sama dengan kita panggil fungsi dinginkan tadi yang udah kita buat, kita panggil di sini a dot dinginkan. Kenapa a itu variabel tadi, double a tadi, a titik dot dinginkan. Setelah itu apa sih yang mau kita data yang kita mau masukkan di fungsi dinginkan? Nah, datanya tadi yang udah kita di sini, kita perkenalkan di sini. Nih, double pendinginan pemanasan convert to double scan. Jadi dia berupa datanya yang berupa suhu awal tadi. Sini suhu awal, maka didinginkan. Seperti yang tadi didinginkan berarti dia dikurangi 5. Suhu awalnya dikurangi 5. Scroll kita tampilkan hasil yang udah di itu console write line. Saat didinginkan suhunya dalam bentuk Celsius, kita masukkan pendinginan dan pemanasan. Variabel ini kita masukkan di sini, pendinginan dan pemanasan. Oke, setelah itu else if, jika kita tekan 2, maka dia akan masuk ke pemanasan. Pemanasan berarti pendinginan dan pemanasan sama dengan pada pendinginan dan pemanasan sama dengan kita panggil fungsi panaskan, terus kita masukkan variabelnya pendinginan dan pemanasan tadi yang udah berupa data yang suhu awal tadi untuk dimasukkan ke fungsi panaskan. Jadi dia mengolah data dan menampilkan hasilnya akan ditambung di variabel pendinginan dan pemanasan. Lalu kita tampilkan itu console write line saat dipanaskan seperti itu, pendinginan dan pemanasan pada kita masukkan lagi untuk menampilkan datanya. Oke, setelah itu console read key ini, jadi setelah semuanya selesai, misalnya kita input 2 maka dia udah 2 kali looping, console read key ini akan memberhentikan program. Jadi programnya akan langsung berhenti dan selesai seperti itu. Oke, kita akan masuk ke command prompt-nya. Oke, jadi awalnya kita buka seperti biasa ya, di ini di sini di start ini, terus cmd, terus saya cmd ini dia akan keluar command prompt, diklik aja di situ akan keluar seperti ini. Lalu di sini dia masih direktorinya user, jadi kita ganti dulu untuk membuka Microsoft Net.net untuk visual itu yang buat program, yang buat compile di sini, yang buat menjalankan program di sini. Jadi cd seperti ini, c Windows garis miring Microsoft.net seperti ini. Terus habis setelah itu framework, masuk ke folder framework. Setelah itu kita produk di jenisnya v30.319. Oke, kita klik enter. Kita ulang lagi cd c ini Microsoft.net Windows dulu ya, Windows di Windows Microsoft.net. Terus framework V, ada titiknya tadi, salah ada titiknya. Oke, V4 titik 30.319 ini jenisnya. Oke, kita sudah masuk
kita ketik CSC. Ini program yang buat mengcompile program nanti, program yang sudah saya buat tadi. CSC program saya buat tadi, saya letakkan di D, dia di directory D, namanya adalah c.cs, artinya sisap. Oke, kita klik enter, dia akan mengcompile seperti ini, dia akan mengcompile. Oke, nah kalau seperti ini. Oke, kita tunggu, berarti dia sukses. Oke, berarti dia sukses. Lalu kita ketik c.exe untuk mengeksekusi program yang sudah kita buat tadi. Nah, akan muncul langsung kan nilai suhu. Dia akan menanyakan nilai suhu seperti yang di sini tadi kan, nilai suhu. Yang di sini dia akan pertama menanyakan, masukkan nilai suhu. Nah, ini nilai suhu dia akan menanyakan di sini. Di sini pun ada nilai suhu. Kita masukkan nilai suhunya, kita inputkan. Misalnya 40. Enter. Maka dia akan menampilkan seperti ini juga kan. Dia akan menampilkan. Dia akan menampilkan dalam bentuk Celsius, dalam bentuk Fahrenheit seperti itu. Celsius 40, Fahrenheit 404, dan reaumur 32. Terus kita akan pilih jenis logamnya, kita pilih yang mana, aluminium atau besi. Kita pilih aluminium, maka kita inputkan 1. Dia akan membaca 1 seperti itu. Dia akan menjalankan itu write line tadi untuk menulis aluminium ini. Terus kita masuk ke yang kemudian yang lainnya juga banyak perubahan suhu tadi yang masuk ke for tadi. For banyak perubahan suhu, kita mau banyak perubahan suhu, misalnya 2. Ketik aja input aja 2. Setelah itu dia akan muncul, pilih didinginkan atau dipanaskan. Jika diinginkan tekan 1, jika dipanaskan tekan 2. Maka kita coba didinginkan, maka kita tekan 1. Kita klik enter. Saat didinginkan 35, berarti suhunya tadi awal 40 dan Celsius, dinginkan berarti dikurang 5, dia akan ke 35. Dia akan mengulang lagi karena kita udah banyak perubahan suhunya, kita inputkan 2 kali, maka dia akan mengulang ini fungsi dinginkan dan panaskan ini sebanyak 2 kali. Tapi dia akan tanyakan ulang, didinginkan atau panaskan lagi, dinginkan atau panaskan lagi, seperti itu. Dia akan tanya dinginkan atau panaskan, jadi kita pilih dipanaskan. Kita klik, kita inputkan 2, enter, suhunya akan kembali ke awal. Dan dengan fungsi console read key tadi kan, enter, dia akan keluar seperti itu. Oke, sekian dari saya, itu sekian dari penjelasan dari saya untuk program konversi suhu. Terima kasih. Bye.